Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan guru tertentu periode 1 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yansen Haryanto Sirait, asal LPTK Universitas HKBP Nomensen dengan NIM 251933441. Berikut video pelaksanaan UKIN yang akan saya laksanakan di SMA Swasta Bina Arta. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Setelah hari ini kita akan belajar bidang studi pendidikan Pancasila. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada kami Natra agar memimpin doa. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Andra Pancasila, kepada anak kami Ahli agar memimpin lagu. Baik, kepada teman-teman semua, stand up please. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi maju. Sit down please. Oke, berikan tepuk tangan kepada Oke, sekretaris boleh Bapak minta vaksinnya nak? Oke, jadi pada hari ini ada yang nggak datang? Oh, semua hadir. Oke, jadi terima kasih kepada anak-anak Bapak semua yang telah hadir mengikuti mata pelajaran hari ini. Pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk kehadiran kalian, berhubung situasi atau cuaca di luar sudah beberapa bulan kemarau, panas terik, maka dari itu Bapak sarankan kepada kalian semua agar tetap menjaga kesehatan. Jangan makan yang aneh-aneh. Perbanyaklah mengkonsumsi air putih atau air mineral. Tetapi sebelum Bapak tampilkan gambar, Bapak ingin mengecek kebersihan di kelas ini. Coba perhatikan bawah bangku, kiri kanan, apakah ada sampah? Jika ada, silakan dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan. Selanjutnya Bapak akan mengecek kerapian agar tidak memakan waktu. Silakan dicek sendiri apakah sudah rapi, sudah memakai dasi untuk laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Sebelum Bapak tampilkan gambar, Bapak hanya mengingatkan sekedar saja mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti ketika Bapak akan menampilkan gambar. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, ini akan membawa kita atau membawa kalian ke dalam materi inti. Baiklah, di sini Bapak nggak usah tunjuk, langsung saja siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Di gambar depan merupakan lambang dari sila ke. Yang tahu? Ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Rantai. Coba tangan. Jadi kalau salah pun mungkin nggak masalah, tapi kita perbaiki lagi. Rantai, lambang sila ke. Silakan berdiri. Sila ke dua, silakan dulu. Benar atau salah? Benar. Berikan tepuk tangan.
kepala banteng melambangkan sila yang ke. Angkat tangan bagi yang tahu menjawab. Silakan Asra berdiri. Sila ke 4. Jangan dulu tepuk tangan. Selanjutnya bintang melambangkan sila yang ke. Angkat tangan. Bintang. Ya silakan. Kelima, benar atau salah? Salah. Oke, salah. Silakan dulu. Silakan Kevin. Sila pertama. Ya, sila pertama. Oke, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, padi dan kapas melambangkan sila ke. Ya. Sila ke 5. Silakan dulu, benar atau salah? Benar. Oke, yang terakhir. Gambar apa ini, Nak? Pohon beringin melambangkan sila yang ke. Katakan. Pohon beringin. Oke, silakan lagi. Ya, sila ketiga. Ya, jadi yang di depan, gambar yang Bapak tampilkan tadi ialah lambang-lambang yang berada di dalam tubuh Pancasila. Tadi Bapak sudah menampilkan gambar dan beliau menyebutkan sila dari lambang tersebut. Sekarang Bapak akan menanyakan isi dari Pancasila. Kali ini Bapak akan menunjuk Elsia Lawolo. Sebutkan isi dari kelima sila dalam Pancasila. Berdiri. Ya, silakan duduk, berikan tepuk tangan. Untuk itu kita akan ice breathing terlebih dahulu. Oke, supaya kalian lebih fokus. Oke, ice breathingnya adalah tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Penjelasannya ada di slide yang di depan. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Jadi tepuk 1, tepuk tangannya 1 kali. Juga sama selanjutnya. Oke, kita coba. Oke. Bapak mengucapkan tepuk 1-nya, kalian tepuk tangannya, lalu ucapkan tangannya. Yes. Tepuk 1. Yes. Oke, tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, masih ada 1 orang. Jadi bagian besar sudah fokus, sudah konsentrasi. Kita coba sekali lagi ya. Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 4. Konsentrasi. Lagi konsentrasi ya. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 1. Yes. Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan ini. Tujuan dari pembelajarannya yang pertama, peserta didik kalian mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tujuan pembelajaran yang kedua ialah peserta didik mampu memahami peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini Bapak akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi hari ini. Ketika nanti kita menonton videonya, Bapak harapkan kalian menulis beberapa kesimpulan dari video tersebut. Dan ini akan membawa kita ke dalam kegiatan inti kita atau pembelajaran inti kita. Oke.
Silakan diambil alat tulisnya. Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar, filsafat, dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul. Oke, untuk yang perempuan perhatikan. Teman kalian Aditya akan memberikan suatu kesimpulan. Itulah kesimpulan yang saya dapat kira-kira berdasarkan video tersebut, bahwa Pancasila sebagai dasar negara, di mana Panca berarti 5 dan Sila berarti asas, yang berarti Pancasila sebagai dasar Indonesia yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan kehidupan dan kegiatan kita sehari-hari, di mana itu yaitu seperti yang kita lihat pada gambar pertama yang dijelaskan Pak Yensen, maka Pancasila adalah peraturan yang harus kita laksanakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan kepada. Oke, kita akan masuk ke materi inti pada pertemuan hari ini. Oke, bagian depan di sini Bapak akan memberikan slide teks materi kita hari ini. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, silakan dibaca Hendra. Selanjutnya, kita sudah pernah melaksanakan pada pertemuan sebelumnya, sudah pernah bagi kelompok. Kalau Bapak tidak salah itu ada 5 kelompok. Jadi silakan dibentuk kelompoknya seperti kelompok pada pertemuan kita yang sebelumnya. Karena ada soal KPD yang akan Bapak berikan kepada kalian untuk dijawab secara berdiskusi atau silakan bentuk kelompok. Oke, di halaman kalian masing-masing kelompok sudah Bapak bagikan LKPD. Sebelum kalian mengerjakannya, Bapak akan menerangkan sedikit cara pengisiannya. LKPD merupakan kepanjangan dari lebar kerja peserta didik. Bagi kelompok yang kira-kira ada yang ingin dipertanyakan, boleh mengatakan atau Bapak perlu semua ke masing-masing kelompok atau grupnya. Kembali lagi ice breaking. Oke, perhatiannya fokusnya ke dinding. Oke, silakan fokus ya. Konsentrasi. Yes. Siap belajar.
yaitu 5 soal yang telah kami kerjakan. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Aditya William. Lalu di samping saya Perkenalkan, nama saya Iwan Mirza. Perkenalkan, nama saya Nabila. baiklah, kami akan menyampaikan isi diskusi kami atau hasil kerja kelompok kami, yang dimana soal pertama akan dijawab dan dibacakan oleh Pak. Baik, saya ambil lagi. Dari hasil diskusi kami, yang soal pertama yang akan dijawab oleh saya sendiri, di mana soalnya itu perbandingan isi pidato tokoh BPUPKI. Diskusi kami yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sekarang kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke. Jika ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, Baiklah, untuk teman kami nanti, silakan bertanya. Baik, perkenalkan, nama saya Nabila. Saya di sini bertanya, bagaimana Pancasila bisa terbentuk dan bisa disetujui sebagai dasar negara? Baik, mungkin nanti saya bisa tanya. Silakan dijawab dari mana? Baiklah, itu saja hasil presentasi kami pada hari ini. Sekian dari kami, terima kasih. oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok. Bisa kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Jika ada jawabannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami dan Senekolan. Dijawab oleh teman kami dan Nita Harifah. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Kelvin, yang dimana soalnya adalah pada sidang BPUPKI ada beberapa usulan tokoh. Mengapa usulan dari tokoh-tokoh tersebut tidak menjadi asas dasar negara? Karena tidak cocoknya dengan kehidupan masyarakat pada masa itu, sehingga perlu diadakan beberapa langkah. Terima kasih. Apakah teman kami Kelvin menerima jawaban dari kami? Baik, saya menerima jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Jika ada omongan kami yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok. Baiklah, Bapak rasa untuk kelompok sudah cukup untuk membahas materi kita mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu sekarang Bapak ingin satu orang kalian dulu menyimpulkan, memberikan suatu kesimpulan, dibaca boleh, tidak dibaca pun boleh, artinya luar kepala boleh, sebelum Bapak menyimpulkan materi pembelajaran kita ini. Oke, ada yang bersedia? Ya silakan, mantap. Bagaimana? Bacakan kesimpulan yang sudah kamu tulis. Baik, kesimpulan yang saya dapat materi hari ini yaitu kesimpulannya yaitu dalam ketiga tokoh isi pidato tokoh BPUPKI memiliki pandangan yang berbeda dalam merumuskan dasar negara, dan Pancasila memiliki syarat ideologi
pada pertemuan kali ini. Oke, baik, Bapak akan membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersifat tetap dan universal, namun dapat dikembangkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Ideologi terbuka ini memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan tanpa menghilangkan jati diri dan nilai-nilai umum bangsa Indonesia. Poin-poin penting kesimpulannya yaitu nilai dasar Pancasila tetap, yaitu 5 sila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai instrumental dan praktis dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman dan aspirasi rakyat. Yang selanjutnya menerima keberagaman dan perubahan, namun tetap menjaga keutuhan dan identitas nasional. Adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara secara demokratis dan bertanggung jawab, menjadi pedoman yang adaptif tetapi tidak kehilangan arah atau prinsip dasar. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka menjamin stabilitas sekaligus fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah kesimpulan daripada materi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan umpan balik. Bapak ingin mengomentari sedikit tentang proses pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan hari ini. Yang pertama, kesempatan kelas sudah 90% terpenuhi. Yang kurangnya, tadi Bapak lihat ada beberapa di antara kalian yang ketika temannya presentasi masih ada yang asik sendiri. Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya jadi bagus lagi, baik itu kalian yang presentasi ataupun anggota kelompok yang tidak presentasi. Tapi selebihnya sudah sangat bagus, baik dari pembelajaran materi, keaktifan dalam berdiskusi. Dan itu coba tepuk tangan untuk dari semua. Selanjutnya ialah Bapak sudah menyiapkan kalimat motivasi agar kalian lebih semangat lagi datang ke sekolah dan belajar di sekolah. Atau sebelum Bapak memberikan motivasi, kira-kira ada nggak kalian yang ingin memberikan motivasi kepada teman-teman kalian yang lain? Bisa berupa kata-kata, boleh berupa pantun. Nanti Bapak tambahi saat motivasi belajar. Ada? Aditya bisa memberikan sebuah motivasi untuk kawan-kawannya agar lebih rajin belajar, karena di kelas ini kebetulan dia sebagai ketua OSIS ya. Ya. Coba Adit berikan sedikit kata-kata motivasi untuk kawan-kawan. Oke, Bapak aja ya, kayaknya si Adit masih malu-malu. Oke, diperhatikan slide-nya. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah langkah pertama untuk keberhasilan. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan. Yang pertama, yang kedua, pasti akan Bapak sampaikan, senjata paling mematikan di dunia bukan pistol, bukan parang, bukan bazooka, bukan tank, tetapi pendidikan. Jadi maksud daripada kata motivasi itu, ilmu yang sudah kalian peroleh pergunakanlah sebaik-baiknya. Berguna untuk diri, berguna untuk dunia. Kalau tidak bisa, berguna untuk negara kita Indonesia. Kalau tidak bisa, berguna untuk keluarga. Kalau keluarga tidak bisa, setidaknya berguna untuk dirimu sendiri. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Untuk materi di pertemuan
pertemuan kita selanjutnya di minggu depan. Silahkan dicatat. Nanti di sekolah agar dipelajari di rumah masing-masing. Materi pertemuan selanjutnya ialah penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi ketika kalian nanti mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya, jangan hanya terpaku pada satu sumber, jangan hanya terpaku pada buku bacaan aja, paket kalau sekolah kita kan bilang. Silakan cari referensi lain dari contoh. Apalagi sekarang sudah memasuki zaman digital, internet, media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan masih banyak sumber-sumber pembelajaran lainnya. Oke, rasa sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.